dan waktu itu gue nggak punya pekerjaan men, karena waktu itu posisinya gue sudah resign dan gue lagi bikin usaha F&B dan F&B gue pun bangkrut gitu. Jadi kayak gue tuh double lah, udah jatuh ketimpa tangga pula, ya itulah gue waktu itu gitu. Apa yang nge-trigger lu untuk jadi content creator crypto in the first place? Kenapa lu mau jadi content creators? Tell me lah. To be fair ya uang lah pada dasarnya. Oke. Tapi apa? Gue kasih tau nih jujur sama lu ya. Tadi gue tuh sempet mau bikin konten masak. Lu tau gak? Sumpah gue gak bohong, sumpah. Ini fakta loh, ini fakta baru sumpah, yang gue ketahui tentang Andre. Fakta, gue gak bohong. Yo, gila. Ini bumpernya lu bikin sendiri? Kebetulan ada default dari Zoom potret gue. Keren. Yo. Bro Andreas Tobing, welcome to Metavolus The Lounge. So an honor for me. Thank you loh udah diundang. Yes, this is our podcast called Ngalus, kita bilangnya. Ngobrol asik soal fulus. Oh, nice. So nice. That's our podcast. Asik men tempat lu men. Thank you. Asik serius. Thank you. Proper banget. Thank you so much. Salut. Gila, dibilang proper sama meme lord. Aduh, Kripto Indonesia. Gila. By the way, itu yang super happy bro. Yang call gue meme lord juga siapa? Coba awalnya gue padahal cuma lucu-lucuan men. Iya. Gue juga FOMO aja sih, ikut-ikutan aja gue. Ikut-ikutan. Iya. Itu kayak Iqbal deh dari toko kripto tuh atau siapa tuh, gue lupa, yang manggil gue itu duluan, kayak wah nih ada-ada aja. Tapi ya udahlah, gue lucu-lucuan aja lah. Gila. Ya. Anyway guys, gue seneng banget ya ketemu Bro Andre finally. Jadi sebelumnya gue kenal cuman ya online lah, basically kita online. Bahkan waktu itu pertama kali kita cuman kenal di satu event. Ini ada satu lah, gue tempat kerja gue dulu bilang katanya mau undang Bro Andre ini di satu live TikTok gitu. Yes. Terus katanya di TikToknya dia ngomongin ICP banget. Dan kebetulan bro, waktu itu kayak di company gue itu, gue emang orang yang ICP banget. ICP yang kayak bener-bener kayak gila lah, orang-orang kayak udah pusing kali kayak dengerin. Terus Riz, lu ikut ya? Ini kebetulan anaknya kayak ngomongin ICP nih, kayak oh ya udah let's do live TikTok. Bener. On that day bro, day kayak ICP itu kayak di $3, $4 ya, around that number, below 5 lah. Yes, around that number. Yes, terus oke, let's do. Gue pengen tahu juga kayak ngobrol sama orang yang punya convictions into ICP. Yes. Under $5 tapi masih punya convictions, ya let's talk lah. Akhirnya gue live sama dia and then nyambung banget bro. Nyambung banget tesisnya dia kayak your outlook into crypto. Gue inget banget waktu itu lu believe itu juga udah bottom in the early 2023 lah waktu itu. Yes, betul. Gue juga, jadi kayak tesis kita mirip-mirip lah. Benar. So karena gue udah ada tempat proper juga untuk podcast, langsung orang pertama yang gue langsung kayak untuk crypto yang gue undang siapa ya? Andreas Tobing. Langsung di otak gue langsung kayak Andreas Tobing. Thank you loh. Bro, I'm a big fan. Jujur, kayak your tweet termasuk orang yang apa ya? Less drama, super positif, dan plays-nya tuh kayak make sense. Beberapa cetek mungkin kayak menghindari memes, tapi lu kayak super embrace it. Yes, bro, I like it. Lu kayak the real definition of Web3 people kali ya, person kali ya in real life menurut gua gitu. I see. Itu sih yang kayak oke, let's do podcast with Andre. Bro, please come. Gue langsung DM dia berkali-kali kan, langsung kayak gue WhatsApp juga, ayo gitu kan. And then dia ternyata terbuka juga, and then my ICP bro, dia bilang gue ICP bro, so let's do it gitu. Iya bener, ICP bro gue ini. Karena dulu gue ingat banget back then ya, semua orang nge-fat ICP man. Yes. Gak ada, gue bener-bener gak. Soalnya gini, waktu itu gue gak ketemu satu orang pun yang kayak punya outlook positif mengenai ICP back then ya. Yes. Gue kan udah publicly says gue support ICP itu dari 2022 gitu. Di bear market padahal gue bilang gue belum beli ya gitu. Tapi gue pas gue amatin, pas gue research, gue test the product, anjir gila ini bagus banget gitu. The fastest and cheapest gitu, nggak ada yang ngalahin. Dan gue udah bilang gue bakal beli heavy nih gitu. Maksudnya end of bull market, end of bear market gue akan beli heavy gitu. Dan bener gue beli kan dari start dari 2023 pas masih under $5 kita beli. Go buy gitu. Anyway teman-teman, ini disclaimer dulu ya. Kita sebelum akan bahas banyak koin. Ini ICP udah nih. Kita udah auto excited. Gue mau disclaimer dulu. Apapun yang kita obrolin di sini itu not financial advice. Kita nggak ada maksa siapapun untuk jual beli aset yang kita obrolin di sini. Benar. Bukan ajakan jual atau beli. This is just
us talking about our stuff lah. Yap, benar-benar. About coins yang kita suka dan lain sebagainya. Kita nggak ada maksa kalian untuk jual atau beli these coins. Dan mostly yang kalian denger di sini adalah semua yang memang kita sendiri punya bags-nya. Yes. Gue nggak pernah tertarik ngebahas sesuatu yang gue nggak even punya bags-nya. Wah, gue nggak punya conviction-nya, gue nggak punya bags-nya, gue nggak akan bahas. Ngapain? Iya kan? Kalau gue punya bags-nya, gue tertarik untuk bahas. Dan harus dipertanyakan juga kalau misalnya lu nggak punya bags-nya tapi lu nge-call, ngapain? Berarti lu nggak punya conviction juga. Betul. Gitu. Betul. Agak weird, agak aneh kalau misalnya seseorang nge-call satu position, satu trading signals, tapi dianya sendiri nggak punya. In that positions menurut gua kayak mungkin sebagai KPI aja kali ya supaya ada calls. Jadi kayak not genuine, not natural lah. Tapi kalau di sini ada kemungkinan besar, enggak kemungkinan 100% lah yang dibahas kita punya bags-nya. Kita punya bags-nya. Benar. Itu disclosures juga lah. Kita punya bags-nya dan tapi kita nggak memaksa kalian untuk membeli bags kita juga gitu. So bro super excited lu di sini finally, gila. Nah untuk yang pertama nih bro, jadi sebelum kita bahas banyak meme coins atau specifically sebelum crypto lah, gue pengen dengar dulu nih story lu pre crypto. Oke. Jadi bahkan sebelum tahu Bitcoin sama sekali gitu-gitu pre-crypto kan gue baca thread lu dan kisahnya lumayan agak gimana ya, gue bacanya kayak yang mana nih? Business things yang lu build akhirnya, tapi lu kayak round tripnya lu kayak lu bullish pertama lu misalnya mungkin, terus round trip pertama lu kayak up and downs life before crypto lah basically. How you started everything bro? Wah panjang sih bro journey-nya ya. Gue pernah share juga di tweet dan lu belum baca ya waktu itu ya. Gue baca threadnya. Iya lu baca threadnya ya. Itu true story lah. Kalau teman-teman ada yang pernah baca, waktu itu gue bikin satu thread ya mengenai kayak perjalanan gue pre-crypto ya sebelum gue masuk ke industri ini gitu ya. Ya memang sebelumnya gue cuman ya basically gue karyawan, gue bekerja biasa gitu ya. Terus kayak gue pernah ganti berbagai industri dari travel tech sampai ke entertainment. Gue juga pernah masuk semua. Gue pernah bikin usaha juga. Gue bikin usaha clothing. Gue pernah itu gagal. Gue pernah bikin usaha EO gagal. Gue pernah bikin usaha F&B gagal. Terus gue juga invest di saham ya. Waktu itu dari 2016 startsnya gitu ya. Gue sempat ngerasain yang namanya bagger dari saham. Gue pernah ngerasain yang namanya gue 2016 sampai 2018 gue bagger luar biasa lah gue bagger gitu. Ada dari dua ticker saham, gue perlu sebut nggak nih? Kalau salah ya. Ada dari dua saham, yang satu batu bara, yang satu kertas. Tuh gue udah sebutinnya sama lu. Komen kalau lu tahu. Satu batu bara, satu kertas. Gue cuan gila-gilaan dan itu gue dapat modal, gue merit, gue honeymoon. Terus awal-awal kan gue belum punya rumah, jadi kayak gue awal-awal set up my family sama bini gue kan, kita ngontrak dulu di satu apartemen di Kemayoran, and then kita set up life from beginning lah ya. Ya waktu itu semua dari situ kayak modal. Maksudnya gini, kayak lu bekerja cuman ngandelin gaji kan susah ya gitu. Yes, sangat agree, susah. 100%. Yeah. Susah banget lu untuk escape dari rat race itu tuh susah gitu loh. Lu bakal hidup ujungnya paycheck to paycheck gitu loh. Ujungnya susah, dan makanya waktu itu gue pengen escape dengan saham, dan waktu itu gue dapet gitu loh kayak satu bagger yang luar biasa, dan gue untung gila banget lah gitu. Gila banget lah, gue untung ratusan juta dan gede banget waktu itu for me. And then itu modal gue merit semua dari situ until ya saking lu saking lu PD-nya on some things gitu, dan you feel akhirnya, genius. Iya you feel genius gitu loh. Tapi akhirnya at the end ya lu flop juga, lu fail gitu. Itu buat gue market will humble you through gitu. Sampai akhirnya 2020 gue kena COVID crash itu soalnya waktu itu kalau lu tahu waktu timingnya tuh pas banget ya. Bini gue lagi hamil waktu itu. Anak lu yang perempuan? Yang pertama, yang pertama cowok kan. Itu due date-nya itu Juni 2020. Sedangkan COVID crash itu kan April ya, sekitar April. Dan waktu itu ketika porto saham gua turun gila-gilaan sampai above 80% loh. Above 80%. Karena gue ingat banget waktu itu kan 3-4 hari ARB kan, auto reject bawah 3-4 hari gitu. Lu gak bisa sell, bener-bener gak bisa sell. Jebret terus-terusan. Itu gue kena maximum fear lah. Gue takut luar biasa karena tabungan gue di situ semua. Gue tipikal yang agak digen gitu ya. Di saham pun gue digen. Iya, 90% plus. Gue di saham pun all in. Gue di saham pun digen. Jadi emang gue tuh risk taker ya. Jadi di saham pun gue digen gitu. Jadi kayak gue cuman punya uang di tabungan gue tuh ya cukup buat hidup beberapa bulan ke depan. Sisanya di saham semua jebret gitu. Gue nggak ada reksadana, nggak ada obligasi atau deposito or any instruments like that. Gue nggak punya. Gue full saham. Abis itu ya udah tiba-tiba ya market humbles me. Gue kena loss gede banget, dan waktu itu gue feel
fear banget karena anak gue mau lahir kan, kita butuh biaya buat lahiran, buat setup life setelah punya anak gitu. Akhirnya ya udah, gitu. Gue bener-bener keburn luar biasa di situ. Padahal waktu itu V-shape recovery kan, cuman kan nggak ada yang pernah tahu ya. Gitu. Kalau at that moment gila lu, gue kena maximum fear-nya, gue bener-bener pas hari keberapa gue bisa jual, gue langsung cut loss semuanya. Gue jual jebret, gue rugi gila banget waktu itu ya, bener-bener kayak wah gila, gue gak ngerti sih kok istri gue bisa tabah gitu ya ngelihat gue rugi segede gitu. Dan akhirnya lu tahu at that moment gue tuh move dari apartemen gue pindah, gue balik ke rumah orang tua gue demi ngehemat biaya. Maksudnya kan lu kalau rent kan ada setahun kayak 45 juta gitu kan. Enggak sama kayak maintenance gitu, semua tuh kayak bisa 55 juta gitu kan lu di apartemen gitu kan. Itu akhirnya gue harus cut itu semua, gue move back to my parents house. Dan waktu itu gue gak punya pekerjaan men, karena waktu itu posisinya gue sudah resign dan gue lagi bikin usaha F&B. Dan F&B gue pun bangkrut gitu. Jadi kayak gue tuh double lah, udah jatuh ketimpa tangga pula, ya itulah gue waktu itu gitu. Dan itu rock bottom gue lah gitu. Tapi di satu sisi gak tau ya, gue selalu mikir rock bottom itu juga solid foundation to grow, to build, to jump gitu ya. Dan rock bottom itu solid foundation. Jadi kayak ya emang mentally, walaupun kondisi gue hancur, tapi mentally gue gak broke gitu loh. Mentally gue masih optimis dan masih fight gitu. Nice. On that day di saham, lu spot kan nggak futures, nggak pakai marginal karena story-nya mirip-mirip sama Pak Sandi nih. Pak Sandi kan dulu kayak gitu juga, kayak the first di stocks market, tapi kayak ya market humbles down-nya lewat futures gara-gara pakai leverage berapa. Akhirnya balik lagi ke rumah orang tuanya. Ini mirip-mirip banget bro story-nya. Serius lo? Iya. I see. Nah tapi lu even spot ya? Spot gue? Iya, nggak main futures gitu. Enggak sama sekali. Gue spot. Gue sempat lah nyoba-nyoba FX, forex gitu. Gue pernah trade juga gitu. Tapi kayak like 2019-an kalau gue nggak salah. Dan itu pun kayak nggak sedijen lo di stocks lah. Enggak. Itu kayak gue ngetes lah gitu. I don't think I'm that. Gue berpikir I don't think I'm that good at trading gitu at that moment gitu. Jadi kayak gue soalnya aliran fundamentalis bro. Nah ini gue baca laporan keuangan. Gue bener-bener researchnya dari laporan keuangan. Gue pelajarin bisnis modelnya. Gue sampai waktu itu pelajarin batu bara tuh bisnis model gimana, cara mereka make money gimana. Oh si tambang batu bara ini dia tuh tambangnya dari mana, paling gede di mana. Oh di sini bisa menghasilkan sekian metrik ton gitu-gitu tuh gue sampai segulik itu waktu itu gitu. Tapi akhirnya until gue masuk kripto anjir percuma ya gitu. Ya, we started the same lah. Kayaknya kita juga mungkin start dari buku yang sama di Intelligent Investors, kayak benar. The top one stocks itu book lah. Kitab sucinya. Iya, recommendations gitu kan. Benar. Ben Graham itu kayak topnya lah gitu kan. Teachersnya Warren Buffett. Benar. Karena gue dari situ. Jadi kayak gue emang full value gitu. Investing banget. Dan ya lu form your thesis dulu kayak, tapi itu pun based on the laporan keuangannya ya, lu baca dulu semuanya, lu tahu semua metrics dan sebagainya. In the next few quarters atau years ini bakal oke nih, akhirnya lu invest on that gitu. Bener. Kita setahun kan, bila perlu kita 1,5 tahun kan, kita bikin projection kan bisa gitu. Berdasarkan laporan Q1, kalau lu mau tahu kira-kira di end of year laporan keuangannya ya lu kali aja 4 gitu loh, ngerti kan? Q1-nya 300 juta, ya udah berarti akhir tahun mesti lu kali 4 aja, jadi mestinya proyeksi labanya 1,2 miliar. At that moment ketika 1,2 miliar labanya, ya lu bisa hitung valuasinya kira-kira berapa ketika laporan keuangannya segitu. Itu yang gue gunain gitu, basicnya gitu. Jadi gue value investing untuk long term, like ketika gue buy ya tesis gue tuh like for months or years gitu loh. Kira-kira gitu. So starting from stocks market dan berapa tahun bro? By the way di stocks market. 2016. Oh lu start 2016 ya? 2016, gak yang that early sih. Gue taunya mulai ngulik, mulai paham, mulai ngerti tuh 2014-15 lah, mulai belajar sampai akhirnya pertama terjunnya benar-benar 2016. Oh, mirip-mirip lah kita kayaknya. 2016 di stocks market itu sampai kapan bro? Sampai tahun 2020 lah, pas gue berjebret hilang semua gitu ya, gue loss gede-gedean, gue cut semuanya. Tapi sekarang kalau boleh jujur ada gak gue di stocks, ada tapi kecil banget itu satu posisi yang kayak buat gue udahlah, gue bahkan udah gak peduli lah. Sampai di titik mana lu kayak not bullish enough with stocks market? Itu 2020. After that moment. Nah setelah itu gue masuk kripto itu kan 2021 kan sebenarnya kan. Jadi pas 2020 you know when you in rock bottom, lu di bawah, kayak when market humbles you, lu gak tau ya, kalau gue tuh tipikal orang yang jadi apa ya, ada orang kan yang kayak misalnya di humbles market kena bad luck gitu ya, dan ujung-ujungnya kan ada orang tipikal orang yang pertama yang ujung-ujungnya cari kambing hitam gitu loh. Oh ini gara-gara A, gara-gara B, gara-gara C, gara-gara D. Ada war lah, ada presiden ini bla bla, ada politics, politics. Dia berusaha mencari scapegoatnya, tapi bukan dia. Gitu loh. Nah kalau gue
udah terbiasa ya mungkin ya punya mentality yang kayak lu ngelakuin kesalahan ya you have to take that mistake. Lu mesti admit ya lu yang goblok gitu loh. Ya kalau gue waktu itu admit gue yang goblok, wah emang gue yang goblok, gue yang salah, emang gue yang nggak ngerti apa-apa, emang gue yang salah. Dan this condition happens ya gara-gara keputusan yang gue buat, nothing else gitu. Bukan gara-gara outlook orang lain, bukan gara-gara outlook siapapun, bukan gara-gara COVID, no, gara-gara gue. Gitu. Ya udah at that moment ya kayak lu gimana ya, lu ketika kondisi buruk seperti itu, lu pernah gak sih kayak lu di kondisi itu and then lu ngerasa semua yang lu tahu, semua yang lu percaya semuanya di reshape gitu loh. Ngerti kan? Apa yang lu tahu bener, apa yang lu tahu salah, semuanya kayak di reshape di situ. Itu kayak reshape moment buat gue until gue menemukan satu fakta, oh iya ya ternyata nggak segininya ya stock market ya, even though yes can make money, tapi ternyata cara kerja capital market tuh nggak gitu loh, nggak seperti yang gue pikir gitu loh. Akhirnya gue menemukan hard truthnya lah about capital market gitu. And then start from 2021 lah ada satu teman dekat gue, satu sahabat gue yang memperkenalkan gue dengan kripto gitu. Kayak bro, you kenapa nggak ke kripto aja bro gitu. Gue tahu kripto Bitcoin dari 2017 tapi kayak ya you know kita saham bros yang berpikir negatif tentang kripto. Wah nggak ada underlying, nggak ada apalah gitu. Banyak banget. I was there. Stocks maksi ya. I was there gitu. Sampai akhirnya 2021 ya itu gara-gara gue udah di reshape, gue jadi terbuka dengan semua hal baru. Gue nggak mau sok tahu lagi, gue nggak mau sok pinter lagi. Apapun orang ngomong apa, gue denger, gue kayak humbly listen. And then ya udah, gue waktu itu gue inget banget 2021 gue baca white paper Bitcoin. Sampai akhirnya kayak oh alah kemana aja gue gitu loh. Gitu loh, ada aha momentnya gitu loh. Ngerti kan? Ya kayak bikin gue kayak anjir gue kemana aja gitu. Kenapa gue dengerin mereka gitu. Sorry itu saya, kenapa gue dengerin para saham bros gue gitu loh. Not coba verifikasi apa yang gue denger sendiri gitu loh. Until ya gue baca Bitcoin white paper itu. And then gue di situ aha moment pertama gue lah, yang bikin gue tuh start to realize, oh alah kripto tuh sebenarnya gini gitu. Oh gini sebenarnya gitu. Itu yang waktu itu pertama kali. Itu di 2021 ya. Awal. Akhirnya finally 2021 finally awal akhirnya lu gue kayaknya mau into kripto deh. So bisa dibilang your first investment di kripto saat itu 2021 awal. Januari tepat. Jadi first Bitcoin? No, BNB. The first coinnya BNB bro. BNB. Gue dulu Bitcoin awal. Oke, the first coin BNB di Januari. Oh, nice bro. You ride the previous cycle then. 2021 tuh 1 year after halving di 2020. So Januari sampai 2021 itu peak. Wah itu gila juga cycles that DeFi Summer, NFT 2021 lagi gila banget. So BNB the first coins, and then after that gimana bro? Itu I think conviction gue dengan crypto market itu cuman goes up and goes up ya after that ya. Walaupun terlepas kayak ya karena gue kan demen ngulik gitu, gue demen pelajarin, gue demen pelajari semua analisa, dan gue biasain diri gue tuh nggak cuman ikut-ikutan orang gitu loh. Nggak pernah gue ngebiasain diri gue kayak gitu dari sejak zaman saham ya. Jadi kayak dari awal ya emang gue udah pelajarin, dan waktu itu gue ngelihat kemungkinan bahwa 2021 itu udah mendekati peak daripada bull market, and then ya sudah memang secara beruntung lah gue consider lah ya, gue exit gitu di waktu yang dibilang puncak peak banget enggak, tapi gue tuh starts keluar itu dari Septemberan. Jadi kayak sebenarnya agak cepetan gitu ya. Waktu itu gue starts keluar dari Desemberan. Still gitu. good Lah. Gue still in quite good profit gitu. Tapi waktu itu ya capital gue tuh nggak yang segede itu gitu. Karena pada dasarnya gue habis burn kan. Gue nggak punya capital yang sefantastis itu. Karena the truth capital market itu kan you make money with money, ya toh. Gitu. Lu gak akan bisa make money without money gitu loh. Lu yang punya 1 juta dan lu yang punya 1 M sama-sama 20% tapi beda banget gitu loh, ngerti kan? So back then capital gue gak segede itu gitu. Jadi kayak I make money yang kalau kita pakai persentase di stocks market udah gila banget lah gitu. Cuman ya udah gitu. Waktu itu ya gue udah pelajarin, gue harus keluar di sini 2022 bakal bear market, tapi gue akan gaspol full throttle starts in 2023 mestinya gitu ya, which is gue udah lakuin sebenarnya. Gokil. 2023 gue full throttle banget. Dan sebenarnya yang satu lagi yang paling gue suka dari Bro Andreas adalah dia building juga gitu, kayak while in bear markets kemarin sebelum 2023 kayak kita start lagi lu full throttle lagi kayak invest into coins, lu juga kayak mungkin full throttle di kayak building your personal brand in crypto bro. Benar. Apa yang trigger lu untuk jadi content creator crypto in the first place? Kenapa lu mau jadi content creators? Tell me lah.
to be fair ya uang lah pada dasarnya. Oke. Gue udah cerita ya, back then I was that broke gitu ya, dan gue nggak consider doing something else ya motif utama gue ya tentu ya for money gitu. Dan gue waktu itu ya realize attention ekonomi itu tuh gede banget gitu loh. Siapapun yang bisa drive attention, dia akan create huge ekonomi gitu. Makanya ada yang namanya influencers yang kayak mereka itu, maksudnya gini ya, maksudnya semua orang berpikir, oh enak ya jadi influencer, ngepost foto-foto tek gitu ya, habis itu lu dibayar bisa puluhan juta gitu ya. Tapi ya itu attention ekonomi kalau lu sadar gitu. Gue udah sadar back then dari sejak 1920 gue udah sadar lah. Tapi waktu itu kayak gue gak ketemu gue mau bahas apa gitu loh, ngerti kan? Karena gue gak ngerasa I'm good enough at something gitu loh, ngerti kan? Gue masih ada mindernya gitu kayak gue ngerasa I'm not good enough at stocks, not good enough at something, no gitu. Tapi akhirnya 2021 ketika waktu itu gue berpikir, wah the most trending social media yang ngedrive user paling banyak itu TikTok, dan waktu itu behaviornya kan starts changing ya dari long format ke short format, bite size video gitu. Itu akan jadi the huge trend gitu. Dan akhirnya ya udahlah gue pikir start creating on TikTok. Tapi gue kasih tau di jujur sama lu ya, tadi gue tuh sempet mau bikin konten masak. Betul. Sumpah gue gak bohong, sumpah. Ini fakta loh, ini fakta baru yang gue ketahui tentang Andre. Fakta, gue gak bohong. Ada satu sahabat dekat gue lah ya, sahabat dekat gue yang kayak waktu itu gue kayak masak lu beneran jadi chefnya bro apa gimana? Ya kan waktu itu kayak konten-konten masak tuh kan rame jadi kayak masak-masak simpel karena gue suka masak bro. Gue suka masak, kayak gue cuma mikir kayak gue mau create sesuatu yang gue suka, emang gue juga into, dan nggak too painful buat gue, ngerti kan? Dan gue nggak yang kayak sesuatu yang kayak gue nggak ngerti gitu. Gue suka masak masalahnya gitu. At that moment apa bikin masak aja ya gitu. Bro tau nggak? Ini pas lu bilang tadi masak di otak gue langsung ada Andreas pakai ini celemek terus kayak lagi masak. Bro that's funny. Gak ngomong kripto gue. Tapi tikernya bukan chef ya. Aduh, tikernya capcay mungkin. Tapi bener, terus gimana? Ngobrol sama temen lu? Mau starting? Tapi kenapa jadinya akhirnya enggak? Ya temen gue yang waktu itu kayak ada satu sahabat dekat gue ini yang kayak bilang gue, lu janganlah di situ, lu bikin inilah, bikin mengenai finance lah, mengenai kripto lah gitu loh. Dia waktu itu teman dekat gue ini yang bilangin gue kayak gitu terus kayak iya juga ya. Tapi gue waktu itu bilang sama dia kayak gini, bro. I think gini ya, lu ngerti lah kayak lu ketika lu mau bahas finance, bahas mengenai kripto, I think kalau lu nya juga nggak successful itu kan kayak nggak match gitu loh, ngerti kan? Kayak siapa sih lu gitu loh, ngerti kan? Lu makanya kenapa banyak finance guy gitu ya yang kayak berusaha untuk menonjolkan dia itu wealthy, dia itu successful gitu loh, ngerti kan? I think dibanding lu ngomong ABCD fundamental bahas valuasi ini, lu foto pakai BMW gitu, itu juga kayak orang akan lebih tertarik denger lu gitu loh, instead of lu denger ilmu lu. Back then kan gitu, sampai sekarang bahkan in fact seperti itu. Nah waktu itu kondisinya kan gue lagi nggak sebaik itu secara finance gitu loh. Tapi akhirnya temen gue encourage ya jangan gitu, maksudnya ya start apa adanya aja dan santai aja itu gitu. Justru yang seharusnya ada di mindset kebanyakan orang ya menurut gue. Jadi kayak ya lu mau start apapun ya show the journey. Bener. Justru lebih bagus kalau misalnya lu show the journey dari zero. Bener. From zero, dan lu show itu gitu dari in the first crypto journey lu. Bener. Itu yang gue salut sih. Bener. Itu journey gue itu, kalau teman-teman follow gue dari 2021 ya itu kayak like konten gue tuh cuman gue syuting pakai HP Xiaomi yang kayak secara grafik jelek banget, sound juga sampah lah, sorry to say jelek banget. Kayak lu harus pakai dengerinnya susah gitu, terus kayak gambar gue juga jelek, low lighting, gak ada apa-apa gitu basically gitu. Sampai sekarang ya gue udah bisa create my own studio yang cukup proper lah gitu loh. Sama-sama masak lah, cuman masak gitu. Iya. Gokil. So itu berarti itu start the first content kapan bro? Februari 2021. Kalau berdasarkan history TikTok lah. TikTok 2021. Dan waktu itu juga gue gak nongolin muka gue bro. Gue cuman kayak tipikal yang kayak screenshot berita, and then gue kasih tulisan gitu loh. Karena gue gak berani doxing waktu itu, kayak ya itu saking gue gak pedenya, siapa sih lu gitu loh, ngerti kan? Kayak I think menurut gue banyak orang yang lebih proper, yang lebih pantas untuk ngebicarain finance stuffs gitu, rather than gue yang kayak ya maksudnya technically gue suka ngulik, gue suka belajar, gue punya mungkin sesuatu untuk dibagikan, tapi kan gue juga masih baru gitu loh. Kan jadi kayak gue nggak pede itu bro back then gitu. Nggak pede itu. Gokil. Gitu. Dan now gue follow dia dan gue nontonin bro TikToknya. Anjir. Sampai Twitternya gue baca-bacain lah. Gila. Super insightful. Untuk yang belum follow di TikToknya bro Andreas, @Andreas _. Underscore. Yes, underscore. Itu di Twitter juga kayak gitu.
Andreas R Tobing _ Yoi. Dan lu aktifnya benar-benar super aktif bro, kayak like daily tuh ada selalu konten baru, dan lu tuh benar-benar kayak apa ya, gue selalu lihat dari ya tiap any comments lu benar-benar kayak respond, lu reply any basic comment lah, even kayak sampai segitunya. Dan kalau misalnya nggak tahu ya, kalau misalnya untuk orang lain deh yang mau kayak starting crypto content creator journey, menurut lu ada tips and trick gak? Ya just apa ya, basically cuman share apa yang lu tahu lah, start dari situ. Apa yang lu pelajarin, apa yang lu yakini, share aja. Ya be humble, nggak usah berpikir lu paling tahu gitu loh, ngerti kan? Karena gue pun nggak berpikir gue paling tahu. Gue pun setiap kali gue ngerasa gue paling tahu, misalnya gue ngobrol sama saudara gue dan gue lebih ngerti gitu ya, ketika masuk Twitter, waduh gue paling goblok lagi gitu loh. Gila. Dan menurut gue kripto adalah gue gak tahu satu-satunya apa enggak ya, tapi menurut gue yang paling bikin gue selalu goblok everyday itu kripto bro. Oh bener. Because every single day itu ada koin baru. Bener. Ada narasi baru, ada new tech, new ecosystem, new influencernya ada lagi yang baru, kayak cablesnya new gitu kayak. Bro, and every day ya. Bener. Kayak kalau gue pernah coba research kayak listing tracking crypto, kayak untuk dicek aja itu per week itu bisa 100 plus. Oh iya, benar. So, bro, apalagi di DEX. Bro, gila, lu nggak tahu koin A, koin B, gak apa-apa bro. Gak apa-apa. 100 plus siapa yang mau digest, siapa yang mau research every coin 100 plus itu every single week. Impossible lah. Impossible. Jadi lu cuman bisa ya oke, mungkin di timeline lu muncul ABC, ya udah lu cuman mungkin research ABC itu gitu. Benar. Jadi ya mungkin kalau misalnya anyone yang mau start, just start with anything. Ya yang lu baca atau apapun ya. Dari news lu tiba-tiba lu kayak create captions lu. Benar. Just start itu adalah kata-kata paling bagus. Just start dengan apa yang lu punya. Ya karena itu yang gue lakuin dulu ya. Gue start, gue tanpa studio, tanpa iPhone, tanpa handphone yang proper, mic yang proper, semua gue start gitu. Menurut gue number one problem yang sering kali dihadapin orang adalah dia takut untuk memulai. Gitu ya, padahal memulai itu sesuatu yang paling basic yang semua orang bisa lakuin, terlepas dari apapun yang ada di tangan lu saat ini ya. Waktu itu gue cuman ya udahlah mulai aja dulu gitu. Akhirnya ya progress ya sampai sekarang gitu. Saat lu memulai, lu ada kesibukan lain gak bro? Apa lu all in? Oke, gue all in jadi creator. Gue masih kerja. Dan gue masih kerja di as a marketing or yes, bisa dikatakan. Jadi gue sebenarnya waktu itu sempat jadi manajer artis bro. Gue pegang satu artis. New info. Iya. Gue pegang satu artis, kalau lu tahu di YouTube itu namanya Eklat. Dia itu subsnya 1 juta lebih gitu. Waktu itu gue manajer mereka. Musik. Gue manajernya mereka gitu. Nah waktu itu orang yang nge-suggest gue untuk bikin crypto content itu juga vokalisnya. Musician. Gitu. Jadi kayak itu best friend gue lah gitu. Itu thanks to dia. Itu salah satu orang yang bikin gue confident dan ya ngebantu gue lah sampai gue di titik ini gitu. Sebenarnya waktu itu gue megang mereka karena waktu itu posisinya ya, itu yang abis gue broke itu semua, akhirnya F&B gue tutup, gue ada kerjaan kan. Gue waktu itu sempat coba kayak berbagai peruntungan lain gitu. Gue kayak ada temen gue jualan ini, gue ikut jualan gitu. Ada temen gue jualan ini, gue ikut jualan. Boleh nggak gue ambil barang lu, gue resell lagi gitu. Karena waktu itu gue se-fucked up itu men, se-fucked up itu gitu loh. Lu jadi palu gada lah. Iya, yang paling tahu ya istri gue lah. Even family gue nggak tahu, karena nggak tahu ya, gue bukan tipikal orang yang kayak gue lagi susah dan gue look forward, bantuin gue dong apa. Enggak, gue pengennya usaha gitu. Lu harus selama lu masih selama lu nggak sakit ya lu harus usaha dong gitu loh. Gue usaha, gue nggak minta orang tua gue bantuin gue atau apa gitu ya. Gue cuma tinggal di rumah mereka aja, tapi mereka nggak tahu gue se-fucked up apa tuh, nggak tahu. Even brothers and sister gue, orang tua gue nggak tahu gue se-fucked up apa gitu loh. Bini gue yang paling tahu lah. Bini gue yang paling tahu kita tuh fucked up banget gitu. Waktu itu teman gue sempat ada tren jualan gue ikutan. Terus temen gue bikin ini nih, gue ikutan. Gue mau reseller lu dong gitu. Tanya aja bini gue waktu itu sempat jual many things gitu loh. Many things gue jual karena gue gak ada kerjaan dan gue butuh income. Dan waktu itu tabungan gue fucked up gitu loh, ngerti kan? Kayak tabungan gue decrease gila-gilaan. Mainly job gue gak ada, usaha tutup. Wah udah semuanya udah combo lah. Dan waktu itu temen ya ini sahabat dekat gue ini yang kayak ngajakin gue, bro kita lagi butuh orang baru nih, gimana kalau lu pegang kita aja gitu. Oke lah waktu itu. Jadi gue ngerjain mereka gitu. Oke, lu jadi manajernya. Lu kalau sempat follow Instagram gue tuh sempat kan kayak iya kan gue manggung sama ke studio manggung sama mereka, ada apa, ada kayaknya last concert kayaknya di Bali atau somewhere lah.
Ya Pernah juga, sempet, pernah, wah di mana-mana lah gitu. Jadi kayak kemana-mana gitu. Tapi akhirnya per tahun ini, awal tahun ini gue resign dari mereka. I see. Jadi gue udah gak megang mereka lagi. Jadi lu sekarang udah full Web3 bisa dibilang apa enggak? Tapi gue masih kerja. Oh masih kerja. Gue masih kerja. Jadi gue sebenarnya sekarang gue masih kerja full time. Kantor gue di England. Jadi gue kerja remotely. Remotely gitu. Sambil gue bikin konten juga. Tapi gue udah nggak ada nggak kerja. Maksudnya megang si Eklat ini udah nggak lagi. Terakhir akhirnya tahun lalu. Ya udah gue udah ya tapi baik-baik lah kita pisahnya. Baik-baik lah. Gue sampai sekarang gue masih temenan kok sama mereka. Of course bro. Nice. Nah itu dia juga ya sebelum lu mau all in atau full Web3 lu tetap harus punya pegangan income ya. Anything lu dan crypto juga kan like ya riskiest asset lah bisa dibilang. Bener. One of the riskiest. Jadi kayak ya sebelum lu all in dan sebelum lu bener-bener kayak oke gue mau full time Web3 ya lu harus punya pegangan income lah at least apapun itu ya. Harus. Karena again, game di capital market you make money with money. Yes. Lu gak punya money ya gak bisa lu make money di sini, gak bisa. How you buy the dips bro? Yoi. Kalau lu gak punya capital. Kalau gak punya capital gimana? Iya. Kan itu pertanyaan banyak orang. Kan gue bilang turun nih. Kalau gue bilang gue mah beli gitu. Sepanjang bulan Mei kalau turun lagi gue beli lagi. Ya pertanyaan orang capital dari mana? Ya emang lu butuh kerjaan gitu. Nothing. Itu yang kebanyakan miss sama anak-anak yang kayak tiba-tiba cabut drop out dari kuliah atau ya sekolah cabut dari sekolah dan sebagainya kayak oke gue mau kayak full time Web3, full time crypto, gue akan jadi the next richest guy gitu. Aduh, itu gue simply nggak akan rekomendasi itu. Lu yang kerja tetaplah bekerja yang baik. Tetaplah lu kalau bisa excel di kerjaan lu supaya lu dapat increase in your salary, in your bonus, lu harus increase capital lu. Semakin banyak capital semakin banyak yang lu bisa deploy ke market. Yes. Lu bisa buy the dips in every dips. Bener. Dan lu gak akan tergantung dengan uang lu yang di sini gitu loh. Lu bisa hidup tanpa uang lu yang ada di kripto ini gitu. Betul. Harus gitu, kalau nggak susah lah menurut gue susah. Susah. Mentally juga lebih stable kalau lu ada income, lu tahu ada security lah kayak financial wise. Emang lu ada income dari A gitu. Kalau misalnya lu benar-benar kayak 100% traders ya, jadi crypto traders, lu benar-benar mengharapkan expect bulanan lu dari crypto, oke lu gua harus profit dan sebagainya. Oh enggak bro, kayak ya making money in the markets is not 100% certain things lah. Betul banget. Ada month yang lu ya udah merah PNL lu gitu. It's normal. Yes, it's normal loh. Normal. Nah, tapi kan kalau misalnya kebutuhan lu, bills lu every month ada terus. Betul. Itu yang kayak ya seharusnya mungkin mindsetnya di build. Itu yang menurut gue jarang orang advocate ya. Itu yang menurut gue sangat-sangat keliru sih kalau lu start dari kayak gitu tuh salah sih menurut gue. Ini gue jujur ya sama lu ya. Banyak banget teman-teman gue yang sesama KOL, fellow KOLs gue tuh yang kayak let's be fair lah. Perputaran uang di industri kripto ini kan gede, and we as KOLs we earn so much lah. Itu gue being fair aja sama kalian gitu. Tapi kayak banyak teman gue yang even masih nanya, gila bro lu masih kerja gitu loh. I think gue masih kerja. Kayak kemarin terakhir gue ngobrol sama my fellow KOLs gitu, mereka pada kayak quite surprise gitu, ternyata gue masih bekerja secara aktif gitu ya. Gue masih kerja gitu. Gue bilang gue kerja supaya semua kebutuhan rumah tangga gue, bills gue, lu mau ngomong semua lah dari A sampai Z. Bahkan nanti kan bulan Juni anak gue pada masuk sekolah, dan sekolah itu nggak murah men. Gue baru humbled dengan satu fakta, anjir sekolah mahal banget TK men. Gila, gue TK udah kayak gue kuliah dulu. Sekarang anak lo ada 2 kan? 2 lagi anak gue. Yang cewek udah bentar lagi mau masuk mungkin ya. Gue kayak langsung mau masukin dua-duanya aja lah. Yang satu masuk TKA, yang satu masuk kayak preschool gitu kan. Terus gue udah tanya, anjir, gue sebulan harus siapin kira-kira like 5, something gitu, 5 juta something untuk sekolah mereka doang. Sekolah doang loh. Itu di luar buku, di luar yang seragam yang lain. Gue inget banget kuliah dulu per semester gue 10 juta bro. Nah itu, gue juga. Gue dulu di Trisakti tuh ya like segituan. Segituan 10 jutaan gitu. Dan sekarang untuk anak-anak yang preschool itu setara gitu. Nah itu kan mahal gitu. Nah maksud gue, kalau lu ngandelin income dari Web3 doang kan, ini kan fluctuates ya gitu. Makanya gue masih kejar yang stable income gitu. Jadi gue punya stable income yang supaya income gue dari Web3 semua gue bisa buy the dip terus gitu. Gue punya unlimited capital untuk buy the dip gitu loh. This is pure alpha bro. Ini alpha yang harus lu dengar. Ini yang benar menurut gue. Ini yang benar. Gue jujur bukan tipikal orang yang gak akan ngajarin kalian untuk trade futures, dapat money dari sini. Gue jujur aja berpikir yes you can, but perjalanan menuju situ tuh jauh gitu loh. Lu trader man. You much more experienced trader than me I guess gitu loh. Probably. Apalagi lu di forex market yang menurut gue itu market paling kejam gitu loh, ngerti kan? Trading
the markets is the hardest way to make easiest money memang. Nah, tapi hardest way ya. Hardest itu yang way to kayak make easy money, benar. Tapi itu yang kadang ke-skip kebanyakan. Jadi kadang cuman easy money-nya doang. Yes. Tapi nggak tahu itu hard. Yes, gitu loh. Most traders I know benar-benar baru make money atau break even itu in 2 years plus, bro. Betul, gue setuju. So apakah ya, dan banyak oke, ini gue melihat ada traders kayak trading for living, akhirnya dia kayak oke, gue mau jadi traders juga, terus langsung kayak cabut dari pekerjaannya. Iya. Dan itu nggak cuma 1-2, bro, itu di DM gue ada, bro Aris, gue baru resign nih, gue mau start jadi trader. Dengan kata-kata pertamanya itu aja gue langsung kayak, gue aja udah kaget duluan, because you need skills, bro. Bener. In any professional works, jobs, lu mau jadi dokter lu perlu 4 tahun sekolah dan sebagainya. In trading juga professional jobs yang mana lu harus punya skills, knowledge of the markets, fundamentalsnya, technicalsnya dan lain sebagainya, kayak the volume, apapun lah, kayak sentimen, makroekonomi dan lain sebagainya. Itu need times juga gitu. Lu gak bisa yang kayak oke, gue punya uang nih 10 juta untuk start jadi traders. Oke, gue mau jadi traders dan gue earn misalnya kayak 5%, 10% monthly. Gak bisa. Gak certain kayak gitu. Gak segampang itu. Yes, gak segampang itu. Fakta ini yang kadang terlewatkan oleh kebanyakan, dan gue maunya sih ya kalau lu emang mau jadi traders ya learn first. Tapi your stable jobs atau income lu yang utama dulu tetap lu jaga dulu nih. Itu makanya itu real alpha sih tadi. Itu yang harus lakuin. Gue masih kerja. Makanya gue masih kerja, gue masih benar-benar semua kebutuhan rumah tangga gue secure dari pekerjaan tetap gue. Tapi ya gue earn something juga dari as creator, ya itu itu full capital buat buy the dip gitu. Setiap kali gue dapet gak ada, jadi kayak gue dapet on chain gitu ya, gak ada yang gue off framein gitu. Gak ada sedikit pun yang gue off framein, gak ada sedikit pun yang gue cairin, semua gue pile up. Ketika dip gue buy lagi, dip buy lagi. Gitu. Karena capital gue yang ini utuh, yang ini gue masih tetap bekerja gitu. Ya makanya kayak ya I think itu the most sustainable, yang paling sustain lah untuk gue bisa make into this industry gitu. Otherwise lu buat gue terlalu risky lah. Tapi mungkin profile gue juga, gue udah punya anak gitu loh. Gue nggak bisa take risk yang segitu gedenya gitu loh. Ngerti kan? Jadi kayak ya gue masih harus pikirin dari dua sisi gitu loh. That's what I do, man. Nice. Okay, let's talk about the cryptonya. Tadi real alpha before you jump lah into crypto. Nah, in cryptonya way you make money itu di crypto kan banyak banget, bro. Selain lo as a creator atau as a trader, mungkin bisa share alpha a way to earn money di crypto. To put simple ya, to put it simple ya. Gue selalu pengen teman-teman bisa berpikir kayak gini ya. Any business, even web 2, web 3, ya itu perlakuannya sama sebetulnya ya. Lu butuh product guy, lu butuh marketing guy. That's it ya. When product ketemu marketing dan itu kawin, lu gede gitu loh, ngerti kan? Tapi lu cuma jago bikin produk, gak ada marketing guy-nya, you cannot basically ya. You cuma jago marketing, gak ada produk yang bener, ya susah juga. Lu cuma akan jadi kayak boom and bust menurut gua, ngerti kan? Kayak lu hype, abis itu hilang karena produknya gak bisa delivers gitu ya. The best kalau misalnya ada produk, ada marketing. Nah, produk di Web3 ini siapa ya? Developers tentunya ya. Orang yang bisa the C-levels, yang bisa create product gitu. Mereka ngerti code gitu ya. Mereka ini ya para product manager, para devs gitu ya. Itu kawin, mereka bisa create product. Marketing guys siapa? Orang kayak gua. Gitu ya, we create content, we can do marketing gitu. Kita punya audience gitu, kita punya community gitu, dan gue bisa connect dengan other communities, other creators, other peoples yang punya communities ya. We're the marketing guys, kita yang bantu help this good product to deliver their product to communities gitu loh. Nah, gue sekarang ini memposisikan diri gue sebagai the marketing guy. Exactly. And that's all you need ya in crypto, in Web3. True. Lu tinggal pikir aja, lu lebih skilled in developing a product atau lu lebih skilled in marketing. Ya lu tinggal pilih salah satu gitu. Nah, produk kan sendiri turunannya banyak gitu. Marketing juga ada turunannya lagi. Ada community manager, moderator, semua kan ada turunannya lagi di sini gitu loh. Ya lu tinggal pilih salah satu itu, and then ya udah dig in di situ aja gitu. Menurut gue that's how you make money in this industry. And basically any web 2 or web 3 business, buat gue logiknya tuh sama. Gitu. Mau apapun produknya, lu butuh produk. Mau apapun bisnisnya ya. Lu butuh produk and you butuh marketing guy. That's it. Gitu. Once lu ngerti ini, sebenarnya
nggak seribet itulah, nggak serumit itu, nggak secomplicated itu gitu untuk memahami jalur maninya, jalur uangnya, how you bisa kasarnya ada aliran uang, bagaimana lu bisa memposisikan diri lu di sini dan kena alirannya gitu loh. Sebenarnya itu yang gue lakukan. Gue tahu ada aliran uang di sini, gue memposisikan diri gue masuk tengah-tengahnya, gue kena alirannya gitu. That's it. Itu buat follow the money, lu create something on that particular narrative, and then you earn that money. Yes, itu simpelnya gitu. Tapi kan nge-buildnya ya lu pikir seminggu. Enggak coy, gue udah dari 2021 ngerjain ini. Bear market rata-rata creator hilang, gue masih persisten gue ngonten gitu. Setiap hari pasti gue masih ngonten gitu loh. Di saat ya sorry to say ya, teman-teman gue, my fellow creators di TikTok hilang semua. Jujur aja gue inget lah di 2021 angkatan gue waktu itu awal-awal ada siapa aja gitu yang ngonten gitu. Gue bisa bilang 99% hilang gitu, most of them hilang lah, nggak survive di bear market gitu. Gue salah satu yang survive gitu. Ya kenapa? Thank God. Ya karena gue udah dari dulu gue udah ngeliat itu gitu loh, ngerti kan? Gue udah ngeliat lu harus di sini gitu loh. Kalau lu come and go ya, nanti di bear market lu hilang, bull market muncul lagi, lu nggak akan bisa besar menurut gue. Gitu. Jadi kayak ibaratnya gue terus menabur di bear market, gue menuai di bull market. Sesimpel itu. Tapi nggak banyak orang yang bisa lakuin sebenarnya. Sebenarnya simple gitu. Cuman memang ya apa ya, kebanyakan orang tuh menurut gue punya fantasi this industry tuh easy money gitu loh, ngerti kan? Padahal sebenarnya ya nggak juga, nggak ya, lu bisa easy money nggak bisa aja, cuman nggak semudah itu gitu. Nggak semudah itu. Nggak semudah itu. Iya, nggak semudah kayak tiba-tiba lu dapat calls, memes, and then you ape and then 100x every day, nggak bisa. Dan juga. Faktanya, ini gue punya satu teman yang kayak dia cukup beruntung ya by memes dan naik kayak 10-20x gitu ya. Ini hard truth-nya ya menurut gue ya. Kalau lu gak punya that emotional capacity untuk ngelola apa yang lu punya, lu akan hilang juga. Ngerti gak maksud gue? Ngerti. Lu berhasil ngeflip $1,000 jadi $10,000, let's say ya. Tapi kalau lu gak punya that mental capacity untuk mengelola uang itu, that $10,000 tuh akan gone dari lu secepat itu. Gue sebutnya itu mental capital, bro. Benar. Mental capital. And everyone itu punya mental capitalnya masing-masing. Capacity. Dia untuk kayak ini orang A ini bisa loh, kapasitinya udah cukup untuk kayak mengelola 100k of millions dollars dan sebagainya. Kalau misalnya emang belum sampai level situ, mau sampai level situ itu entah bagaimana market akan ngebikin ada caranya sendiri untuk humble lo. At the end of the day lu balik lagi ke mental capital sesuai. Yes. Intinya itu ada market punya cara untuk ngasih tahu kalau lu tuh goblok gitu. Yes. Itu hard truth-nya ya. Tapi itu fakta sih. Iya. Dan untuk increase that mental capital itu the only way kita tetap experience kayak jam terbang kita di market tersebut. Bener. Itu dan mental capital itu gue setuju. Increase-nya itu nggak bisa pakai shortcut, nggak bisa. Knowledge, calls, mungkin lu bisa shortcut dengan lu subscribe to any paid group ya. Ngerti kan? Lu, ya itu faktanya ya. Lu misalnya males research ya, lu bisa subscribe to any paid group and lu dapat shortcut untuk calls-nya gitu. Tapi kalau lu gak punya mental capitalnya, ya lu wreck juga lah pada akhirnya menurut gua. Pada akhirnya wreck juga. Pada akhirnya at the end of the day lu akan wreck kalau gak punya mental capital. Dan ini mental capital gak bisa ada shortcutnya. Lu butuh experience panjang, lu butuh diterpa, lu butuh rugi dulu gitu ya. Lu butuh rugi, lu butuh untung sampai lu emotionally tuh ya capable gitu. Capable untuk manage segitu banyak uang. Kalau gak bisa. Kalau gak bisa. Nice. Ini insight menarik mengenai mental capital, guys. Benar. Gue setuju sama lo. Ya kalau misalnya ternyata emang kok gue round trip mulu. Iya, itu kan yang tapi banyak orang. Tapi gak cuma kayak gue juga sih actually kayak gue juga sih. round trip. Tapi itu ya sama kayak markets. I think the volatility di mental capital kita juga ada gitu. Benar. Ya, di equity kita ya. Benar. Gue juga banyak lah round trip gitu banyak. Yes. Tapi dari situ big lessons banyak banget juga gitu. Benar. Nah itu tadi untuk mental capital. Nextnya gue mau masuk nih ke yang interesting topik nih, ke naratif, bro. Oke, ini crypto naratif. Lu lagi bullish ke narasi apa? Lu kemarin kan, lu tuh adalah CT yang paling aktif muncul di semua conference kripto di dunia. Anjir. Bisa gue bilang kayak gitu. CT Indo ya. CT Indo yang aktif ya, ngobrol sama banyak devs, which is
alpha yang sesungguhnya sebetulnya actually menurut gue ya benar-benar harusnya datang dari para devs. Lu misalnya ke acara ETH Denver sebelum mereka build something yang kayak huge, oke nih the next 3 months mereka mau build apa, sebelum narasinya kayak huge biasanya di conference, di devs meeting, meetups, di hackathons bla bla itu udah muncul duluan tuh. Nah gue yakin lu dapat banyak banget input masukan alpha dari event-event itu. Nah mungkin dari semua event yang lu datengin narasinya cycle ini tuh gimana sih bro? Oke, ini interesting stuff sih ya. Tapi kalau gue boleh jujur ya, tapi ini disclaimer ya, ini cuma pure hasil research, hasil pengamatan gue pribadi, not financial advice ya. Kalau gue bisa ngelihat ya narratif yang lagi build, yang lagi benar-benar market akan menuju ke sana, salah satu yang gue udah berkali-kali katakan adalah Bitcoin ecosystem ya. Bagaimana right now Bitcoin itu punya smart contract capabilities ya. Basically you can build Ethereum on top of Bitcoin ya. Itu the base idenya ya. Bagaimana lu bisa create stable coin, lu bisa create DeFi, lu bisa create DEX, and then utilize Bitcoin as the gas fees gitu. Intinya benar-benar Bitcoinnya ini bekerja dengan sangat baik ya. Tapi tentu ini perdebatan ya. Ada yang setuju, ada yang enggak kan. Kita tahu lah itu udah dari zaman dulu gitu. Ngerti kan, perdebatan ini tuh udah dari zaman dulu gitu. Back then dari 2014 kalau nggak salah masih ributin block size gitu ya. Cuman menurut gue sekarang ini lagi lagi kesana lagi, narasinya lagi kesana karena kita udah lihat banyak sekali protokol yang bisa dibuild di atas Bitcoin dan menggunakan Bitcoin as native tokennya sebagai gas fee dan sebagai semuanya ini udah bisa diutilize lagi, walaupun ya sorry to say ya sekarang ini rata-rata masih shit gitu lo, ngerti kan, masih kayak super slow dan super mahal gitu ya. Tentu Wild West lah bisa dibilang. Wild West masih sangat slow dan sangat mahal dan isinya kebanyakan Ponzi gitu loh, ngerti kan. Basically sorry to say ya, ini cuman menurut gue cara para whales mau narik Bitcoin kalian. Ya. You know what I mean? Gitu. Jadi kayak ini kayak satu cara para whales gitu ya, mereka create something, tujuannya apa? Sebenarnya the main point is untuk ngambilin Bitcoin lu pada ya, ngerti kan? Supaya lu convert Bitcoin lu menjadi this particular runes yang bisa ordinals NFTs yang bisa naik sekian gitu. Akhirnya you buy and then ya ujung-ujungnya lu mampus gitu loh, ngerti kan. Mereka ujung-ujungnya at the end of the day mereka ngambil Bitcoin lu. Tapi I think it's early stage gitu loh. Gue berconsider ini early stage yang memang everything in early stage fail first gitu loh. Ya toh. Even Ethereum ketika lu pelajari launchnya di Agustus 2015 itu down 87% terlebih dahulu ya kan, karena para venture capital take profit of course ya, para early investor take profit, and then juga banyak produknya nggak bisa deliver dan akhirnya ya drop dulu semuanya, narasinya round trip dulu. Tapi at the end of the day itu masih bisa ya lu lihat Ethereum sekarang lah gitu. And then itu yang gue lihat sekarang sih di Bitcoin ya secara pribadi ya. Cuman I don't know if this will fail or not, gue nggak tahu, let's see. Tapi lu percaya Bitcoin L2 atau anything yang built on top of Bitcoin saat ini bisa dibilang 90% mungkin akan rak dulu ya? Iya. Oke. Yang gue bilang. Yang mungkin yang akan jadi top 3 in the cycle atau the next cycle di Bitcoin harusnya ada ya? Ada. Cuman kita tinggal mungkin menunggu aja, waiting patiently. Ya, kalau misalnya lu emang hold Bitcoin ya udah hold dulu mungkin ya. Gitu. Itu salah satunya menurut gue yang kayak akan benar-benar huge lah gitu, definitely gitu. Karena ya banyak alpha, banyak key percentnya yang ngedrive narratives ini gitu. Dan biasanya kan ya kita tahu lah pada retail itu kan biasanya terakhir ngikut gitu, ngekor di belakang dan ujung-ujungnya ya jadi latest liquidity lah yang masuk ke capital gitu. Jadi kayak itu menurut gue yang menarik kalau lu mau front run gitu ya. Terus ya basically ya kita bisa lihat ya narratives yang kayak udah pre-pump lah ya kayak AI, RWA, DePIN gitu, Decentralized Physical Infrastructure Network. Itu semua gue cukup yakin itu akan jadi top narratives untuk cycle kali ini gitu. Dan tentu narratives yang di cycle sebelumnya udah banyak yang akan ditinggalin lah gitu loh. Layer 1 menurut gue gak akan jadi metanya di cycle kali ini. Di cycle sebelumnya kan layer 1 kan. Kita bisa lihat ada Ethereum,
Binance, Avalanche, Solana semua ya, walaupun ya kali ini Solana masih benar-benar naik, cuman gue nggak consider new L1s gitu akan benar-benar akan jadi top performers. Dan bisa menyaingi L1 yang udah ada. Exactly, ya kan banyak L1 baru toh yang kita lihat saat ini. I don't think itu akan jadi good narratives lagi untuk saat ini. Gue nggak terlalu gimana gitu, karena ada L2 sekarang kita bisa lihat gitu yang memang lebih, I think lebih promising, lebih menarik karena dapat rotasinya dari Ethereum ya kan. Yang gitu. scaling ETH ya. Bener gitu. Jadi kayak menurut gue itu akan lebih menarik. Ya mungkin itu top narratives gue lah selain Bitcoin ecosystem ya. Tentu yang semua yang udah tahu ya, AI, DePIN, RWA gitu sama L2. Untuk Bitcoin ecosystem bro, atau runes probably ticker maybe. Gini, gue cuma bisa bilang gini, dari semua yang udah pernah gue coba ya. Jadi kan gue udah coba beberapa Bitcoin L2 lah ya, kayak Stacks gitu ya. Terus ada STX, terus ada Merlin, ada lagi apalagi ya, gue lupa satu lagi, ada lagi B Squared. Tapi gue bisa, Squared kayaknya belum launch ya. Belum ya. Tapi I think dari sekarang yang kayak paling menarik ya Merlin sih menurut gue ya. Gitu. Stacks anjir lamanya kayak orang goblok lu transfer bisa 2 hari men gitu. Apalagi lu udah kebiasa pakai EVM, Solana, apalagi ICP bro. ICP almost instant finality. Anyway, ICP juga bisa access L2. L2 Bitcoin this narrative, so I think can be. Itu gue meyakini sih kalau ada benar-benar, maksud gue easiest way to create L2 ya di ICP sih sebenarnya sih. Iya kan, you with CKBTC, lu bisa utilize BTC lu tanpa lu kehilangan Bitcoin lu, tanpa lu menjaminkan Bitcoin lu ke third party lagi seperti Wrap Bitcoin ya kan, lu kan jaminin ke third party sebenarnya kan, ada Kyber sama BitGo kan. Sedangkan ini bener-bener pakai smart contract di kuncinya. Itu genius man. And then directly dia ke Bitcoin networks ya gitu. Gak ada third party, bridging lagi dan lain sebagainya. Itu genius menurut gue. Cuman ya gak tahu ya itu kapan bisa di-adopt, karena I think masing-masing devs ini sekarang masih kayak mencoba-coba sendiri gitu loh, ngerti kan. And I think mungkin fluidnya belum kayak stable coins tuh belum ada di ICP network. Tapi last week itu mereka udah mulai CKUSDC. Sepolian. Ya kita sama-sama up to date lah, ngikutin lah. Ya CKUSDC finally nanti setelah itu bisa adopted ya mungkin ntar kita bakal ngelihat ada pair trading CKBTC, CKUSDC dan CKERC20 yang lainnya selain USDC. Dan itu menurut gue bakal huge. Betul. That's alpha lah. Betul. Ya ICP as an L2 of Ethereum and then Bitcoin. Ya, tapi memang kalau sekarang L2 Bitcoin yang currently existing dan running ya menurut gue belum ada yang semenarik itu sih gitu. Kalau kan yang lagi di-push banget Stacks kan. Cuman kayak bro lu coba transfer di Stack deh. Lu coba deh make transaction di Stacks gitu. Itu like bisa 1-2 hari men. Bahkan terakhir teman gue Yunepto tuh dia bilang 3 hari gue call gitu. Wah ya. Gue gak heran karena selambat dan sebodoh itu gitu loh, ngerti kan maksudnya. Nggak advance itu gitu loh. And imagine the opportunity cost bro in crypto. Kayak every day there's a new narrative, new coins yang bisa 2x, 10x probably ya. You cannot lah gitu loh. Lu ke lock 3 days, 7 days itu udah kayak gila men. Lu pissed off sih. Lu kalau udah kebiasa EVM lu pissed off banget sih. Apalagi lu kebiasa ICP yang almost instant, itu pissed off banget dengan hal seperti itu gitu. Gila. Jadi dia udah nyampe duluan bro. Belum gua refresh udah nyampe duluan. Iya secepat itu. Almost instant. Gila men. Itu gue kagum banget makanya sampai itu murah banget lagi. Murahnya gak ada otak gitu. Jadi kayak itulah yang menurut gue menarik. Tapi again ya gue gak, jadi gini, ini yang perlu teman-teman pahamin juga. Gue yakin lu juga paham Riz ya. Yang namanya price action dengan fundamental tuh gak berbanding lurus. Ngerti kan? Bisa aja fundamentalnya shit tapi narratifnya good, price actionnya good gitu. Ngerti kan? Jadi kita nggak bisa seidealis itu di capital market gitu. Dengan berpikir produk terbaik akan mendapatkan price action terbaik. Gak bisa gitu. Narasi terbaik lah yang mendapatkan price action terbaik gitu loh. Gue agree banget sama lu yang sebelumnya sih. Kayak in the Web3 you need two actually, product and marketing guy. Nah ICP tech wise, product wise the best. Cuman untuk marketing for now menurut gue that's why the price actions nggak mencitrakan the real fundamental value atau fundamental tech. Jadi ya bisa dibilang marketing way-nya masih gue personally agak bearish lah dengan marketing way-nya. But let's see. Mereka udah create new hubs in every regions. Let's see ke depannya untuk marketing ways. Nah dan itu again, marketing tuh untuk apa? Yang lu bilang tuh attention economy. Lu bisa bring many attention to your products. Udah itu sih combo yang diperlukan. The best.
gitu. Jadi ya untuk Bitcoin L2 I think masih akan catch up the narratives, tapi ya lu nggak bisa expect product wise akan yang the best gitu ya. I don't know, gue masih belum ketemu yang se-oke itu sih gitu. Ya by the way ya kalau dari semua L2 kayaknya yang paling oke masih Merlin ya. Cuman ya nggak tau lah, gue jujur nggak sengulik itu, jadi kayak gue nggak yang terlalu gimana gitu. Walaupun gue ada buy beberapa BTC ecosystem di DeFi index-nya, gue ada buy beberapa yang di Ordinals gitu. Tapi ya again ya itu cuman kan gue kan suka gambling lah ya. Oke, that's Bitcoin L2 Runes ecosystem. Ordinals probably, lu ada Ordinals juga bro probably? No, not really. Not really. Kalau Ordinals in NFT gue nggak punya, tapi kalau tokennya ada beberapa yang gue beli. Ya beberapa memes di Ordinals ada yang gue beli. Runes juga ada yang udah gue beli. Walaupun kayak gue masih expect bakal down terus sih. Dan bener kan, gitu masih down gitu. Cuman ya let's see lah. Gue cuman front running aja, dan ya you know this is apa ya, waktu-waktu seperti ini kan yang paling high risk high reward ya. Betul. Resiko dan reward itu selalu berbanding lurus kan. Ya kan, resiko lu gede ya reward lu juga gede. Itu fair. Nggak akan ada satu instrumen low risk high reward lu di scam. Ngerti kan? Kalau ada yang bilang ini resikonya nggak ada tapi rewardnya tinggi, udah lu di scam gitu. Jangan percaya, udah gue akan percaya. Oke, that's Bitcoin ecosystem bro. Nah dari ecosystem, that Bitcoin, gue ngelihat dari salah satu thread lu mengenai alpha dari Dubai, salah satunya mungkin ada Ton ecosystem bro. Nah ini boleh diceritain nggak mungkin Ton ecosystem, kenapa lu ada ya mulai bullish juga, and how about the memes inside Ton ecosystem mungkin? Oke. Lu tapping lah ya.